segala-galanya, mentari hidupku. Warta Jemaat Minggu 16 Februari 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Cehat Filinditi dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan. Kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Ketiga, kami sampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan sidang jemaat GPM kategorial TNI Adep Niel Bentas ke-37 akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025. Kami mohon dukungan dan doa jemaat. Nyanyian persiapan kebaktian, Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai kebaktian di pagi ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Doa kiri. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami.
ya Allah yang penuh rahmat. Kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Gloria, marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Solo dari Bapak Ape Hilewe, disilahkan untuk memuji Tuhan. Rasakan kasih sayang yang terjadi sepanjang hidupku, baik di puncak suka, baik di lembah duka. Tuhan Yesus selalu sertaku. Dengan apa ku balas kasih-Nya? Dengan apa ku serahkan hatiku? Hanya puji dan sembah
dan kesaksian bagi umat yang perlu kasih-Nya. Ku akan selalu bernyanyi memuji Tuhan. Burung-burung pun berkicau ikut bernyanyi, bunga-bunga pun mewangi tersenyum berseri bagi Tuhan Allahku. Ku rasakan kasih sayang yang terjadi sepanjang hidupku, baik di puncak suka, baik di lembah duka. Tuhan Yesus selalu sertaku. Dengan apa ku balas kasih-Nya? Dengan apa ku senangkan hati-Nya? Hanya puji dan sembah dan kesaksian bagi umat yang perlu kasih-Nya. Ku akan selalu bernyanyi memuji Tuhan. Burung-burung pun berkicau ikut bernyanyi, bunga-bunga pun mewangi tersenyum berseri bagi Tuhan Allahku. Akan selalu bernyanyi memuji Tuhan. Burung-burung pun berkicau ikut bernyanyi, bunga-bunga pun mewangi tersenyum berseri bagi Tuhan Allahku. Bunga-bunga pun mewangi tersenyum berseri bagi Tuhan Allahku. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari Bapak Ape. Jemaat kekasih Kristus, untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 62, ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Mazmur 62, ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Dengan perikop, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yudetun Mazmur Daud.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak terasa kita semua telah memasuki minggu ketiga di bulan Februari ini. Dan itu berarti perjalanan kita masih panjang di sepanjang tahun 2025. Ada banyak prediksi yang mengatakan bahwa hari-hari ke depan ini hidup semakin sulit. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, sehingga membuat banyak orang ada dalam stres, bahkan depresi. Kalau kita lihat di internet, ya, di TikTok, Instagram, orang mulai cemas, khususnya dalam bidang pemerintahan. Terjadi pemangkasan anggaran, khususnya untuk pemerintah yang ada. Orang mulai cemas, dan itu juga dia berdampak bagi kita yang ada di Maluku. Kenaikan pajak, kenaikan listrik, kenaikan air, PDAM, semua ini membuat orang cemas. Bahkan kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Ibu-ibu kalau ke pasar, kalau dulu 100.000 mungkin masih pulang bawa beberapa barang.
Tapi sekarang ini mungkin 1 atau 2 kebutuhan atau 3 bisa dibawa pulang. Karena barang-barang di pasar itu sudah pada mahal. Belum lagi pemutusan hubungan kerja. Belum lagi anak-anak kita, Bapak Ibu juga sementara ini ada dalam pergumulan untuk mencari-cari pekerjaan. Hal ini membuat banyak orang depresi. Sehingga ada langkah-langkah yang diambil. Di kota Ambon ini lagi tren orang gantung diri. Di Maluku. Itu berarti katong semua ini, umat ini, semua orang yang ada di dunia ini, mulai semakin hari pengharapan untuk masa depan itu sudah mulai berkurang. Karena ada tingkat stres dan depresi yang tinggi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada penelitian dari everydayhealth.com. Dia mengatakan begini, dari hasil penelitian, bahwa orang yang berdoa dan beribadah itu akan memberi efek yang baik dan tenang ketika dia mengalami stres dan depresi. Ada juga penelitian di Amerika namanya Evans Country. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami tingkat depresi yang rendah, tingkat stres yang rendah itu adalah orang-orang yang berdoa, orang-orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia punya hidup itu aman-aman saja. Ini penelitian Bapak Ibu. Lalu kira-kira bagaimana dengan Alkitab? Pembacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Apakah Daud juga mengalami hal yang sama dalam bacaan firman Tuhan di saat ini? Ayatnya yang kedua sangat jelas dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini mau memberikan sebuah gambaran bahwa Daud juga dia mengalami sebuah tekanan, dia mengalami tingkat stres yang tinggi. Karena dia dikejar-kejar oleh Absalom untuk merebut kekuasaannya. Dia hendak dibunuh, Bapak Ibu, saudara-saudari. Daud mengalami tekanan yang luar biasa, tekanan hidup yang benar-benar membuat dia, aduh lebih baik saya mati. Kalau itu terjadi bagi Bapak Ibu dan beta mungkin juga sama. Tapi hari ini Bapak Ibu firman Tuhan meyakinkan kita. Kalau Daud dia mengalami tekanan hidup yang berat lalu dia datang kepada Allah. Bapak Ibu dan beta juga harus datang kepada Allah. Karena ketika kau datang di hadapan Allah, perasaan itu akan tenang. Bapak Ibu dan beta akan dikuatkan. Katong semua akan mampu menghadapi tekanan hidup seberat apapun. Amin Bapak Ibu. Daud bilang, hanya dekat pada Allah aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sebuah keyakinan iman dari Daud. Pengakuan iman Daud bahwa hanya dengan Allah saja hidupnya itu sangat berarti. Jadi Daud tenang Bapak Ibu.
Dia tenang, dia menghadapi masalah ini. Dan ini sebuah keputusan iman yang dibuat oleh Daud. Dia meyakini bahwa ada kekuatan yang bisa memberikan dia harapan. Sehingga segala ketakutan, keputusasaan, kesedihan itu bisa hilang. Daud katakan di dalam ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Bapak Ibu, gunung batu itu melambangkan kekuatan. Allah itu punya kuasa, Allah punya kekuatan yang tidak tertandingi. Allah mampu mengatasi semua persoalan yang dihadapi oleh Daud. Sehingga dia katakan bahwa hanya Allah adalah gunung batuku, tempat perteduhanku. Bahkan dia katakan Allah itu menjadi kota bentengku. Allah melindungi dia. Jadi Bapak Ibu, katanya saya perlu takut. Ada benteng yang senantiasa melindungi Bapak Ibu. Dan orang yang hidup di dalam benteng itu, Bapak Ibu, dia akan sejahtera. Orang yang hidup di dalam benteng, dia tidak akan pernah takut. Karena ada yang mengelilingi dia. Ada kekuatan, power yang bisa memberikan dia ketenangan. Dan itu yang dibilang oleh Daud. Allah sebagai benteng. Allah sebagai gunung batu. Sehingga dia pun iman tidak ada goyah. Begitu juga dengan ketong Bapak Ibu dalam ketumpung hidup setiap hari. Siapa bilang Bapak Ibu katon sempung masalah. Pendeta pun masalah Bapak Ibu. Jangan bilang pendeta berdiri di mimbar sempung masalah. Tidak. Pendeta pun masalah. Bapak Ibu majelis punya masalah. Bapak Ibu pengurus pun masalah. Bapak Ibu semua, keton semua punya masalah. Cuma akan berbeda. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau masalah ini ada, kata mau jadikan Tuhan sebagai gunung batu, kata mau jadikan Tuhan sebagai kota benteng yang senantiasa melindungi, memberikan harapan, memberikan kesejahteraan, menghilangkan segala ketakutan yang ada pada ketong pun diri, ataukah ketong mengambil jalan pintas yang lebih baik. Karena ketong sudah mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa, ketong lari kas tinggal Tuhan. Daud bilang, jangan Bapak Ibu, mari hanya dekat pada Allah saja, aku tenang. Itu pun juga ada pada Bapak Ibu. Ada dia pun lagu itu Bapak Ibu itu. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ada lagu Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu juga pasti menyanyi dalam hati. Kita suara sembah jadi beta yang bisa menyanyi. Tapi dalam hati beta bisa menyanyi. Ya. Ini sebuah pengakuan iman dari Daud. Bahwa dia tidak pernah goyah. Dia tidak pernah takut sekalipun ada musuh. Dengan segala kekuatannya yang ingin menghancurkan dia. Dalam ayat 4 dia bilang begini Bapak Ibu. Dia seperti dinding yang miring, tembok yang hampir roboh. Itu berarti dia merasa bahwa selama dia punya hidup ini, dia sempung arti apa-apa. Tapi ketika dia ada dengan Tuhan, dia akan kuat. Dia benar-benar meyakini bahwa dalam hidup ini, kalau bukan Tuhan yang memihak kepadanya, sia-sialah hidupnya.
Daud katakan begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku dari mana? Daud katakan Bapak Ibu. Dari Tuhan. Yang bisa menolong Daud itu Tuhan. Yang bisa menolong Bapak Ibu dan beta itu hanya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, katong datang, duduk berserah untuk Tuhan. Kalau katong cerita katong pun hidup ini for Tuhan, orang yang tahu Bapak Ibu. Tapi kalau katong cerita per orang, katong bolong keluar dia pun muka rumah lai tali hulaleng. Handphone satu kampung sudah tahu. Tapi kalau untuk Tuhan tidak. Daud dia masuk di dalam masalah ini. Dia tidak lari. Ada petua orang tatua bilang begini. Kalau angin kencang itu, jangan ketong lari. Tapi ketong masuk dalam angin itu. Ketika angin itu dia berhenti, ada pelangi kasih. Artinya apa? Kalau ketong pun masalah itu jangan ketong lari. Ketong masuk dalam masalah itu. Jangan ketong lari ke sana kemari. Nanti ketong sama angin ribut. Ketong masuk dalam angin yang kuat itu. Ketong masuk dalam badai itu. Dan ketong masuk itu ketong duduk dan diam berserah kepada Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu, pasti ada pelangi kasih yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu. Berharap untuk Tuhan. Yakinlah bahwa ketika ketong ada di dalam kesulitan hidup seberat apapun, ada harapan. Ayat 9 dari bacaan firman Tuhan hari ini sangat menarik. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Janji Tuhan for Bapak Ibu dan beta di minggu ini. Apapun persoalan, curahkan itu for Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tolong katong semua. Amin. Jemaat disilahkan berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup laki-laki sektor Mawar Saron. Sektor Dahlia. ceria, burung bernyanyi, sungguh indah kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu terpujilah. Dalam mentari pancarkan sinarnya, di ufuk timur nun jauh di sana, burung-burung terbang melayang, bernyanyi riang, menyambut hari pagi yang indah ceria. Sungguh indah
namamu. Terpujilah ya Tuhan Allahku. Terpujilah ya Tuhan, Engkaulah yang kuasa, kebesaran, kejayaan, keagungan. Terpujilah ya Tuhan, Engkaulah yang besar. Dalam tangan-Mu ada pengharapan, ada pengharapan. Terpujilah ya Tuhan, Engkaulah yang kuasa, kebesaran, kejayaan, keagungan. Terpujilah ya Tuhan, Engkaulah yang besar. Dalam tangan-Mu ada pengharapan, ada pengharapan. Dalam tangan-Mu ada pengharapan. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan kami umat-Mu, yang kami bawa sebagai tanda keikutsertaan kami untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berkenan Engkau menerima dan menyempurnakan persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan pada bagian doksologi doa Bapa kami akan dipandu lagu Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami imani di dalam kehidupan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di rumah-Mu saat ini, kami bersyukur atas anugerah, atas lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup dengan pengharapan kepadamu. Kami membawa segala persembahan syukur kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, terimalah apa yang menjadi persembahan hidup kami. Kami akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang minggu yang baru ini. Kami akan tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur, dia tetap punya keyakinan di dalam menghadapi persoalan yang serumit apapun. Tetapi hanya dekat Allah saja ada harapan dan ketenangan di dalam hidupnya. Dan ini pun juga yang akan dialami dalam hidup kami, orang percaya. Kami yang saat ini datang dengan pergumulan-pergumulan hidup kami, beban-beban hidup kami taruh di altar Tuhan yang kudus. Kami serahkan semuanya kepadamu Bapa. Bapa tilik masing-masing kami. Bapa lihat pribadi-pribadi kami, tangisan air mata kami. Bapa dengar dan jawab apa yang menjadi pinta doa kami. Sebagaimana Engkau berjanji bagi kami di hari ini, bahwa curahkanlah segala isi hati kepadamu. Maka di hari ini di rumah Tuhan yang kudus, kami umat-Mu datang mencurahkan isi hati kami, pergumulan hidup kami serahkan kepadamu. Kami punya keyakinan bahwa ada harapan, ada janji yang akan Bapa genapi bagi kami semua. Topanglah hidup kami Tuhan di minggu yang baru ini, supaya kami mampu menjalani hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dalam keluarga-keluarga kami, sebagai papa, mama, sebagai anak-anak, Tuhan Engkau berkati itu semua. Berkati kami sebagai orang tua, biarlah semua yang kami lakukan sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, akan tetap menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi kehidupan keluarga-keluarga kami. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa depan mereka, bahkan dalam pergaulan anak-anak kami ini. Bapa jaga mereka siang dan malam. Bapa berkati hidup anak-anak kami ini, supaya mereka semua tetap diberkati oleh-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami semua yang ada dalam pergumulan penderitaan sakit. Tuhan kami mohon, Bapa jamah tubuh-tubuh kami yang sakit. Kami percaya lewat bilur-bilur darah Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dan ini pun juga kami yakini lewat bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan Bapak Ulis Sahetapi yang sementara ini ada dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong kehidupan Bapak kekasih kami. Begitu juga dengan Bapak Elvis Talapesi, anak kekasih kami Kristo Ulorlo.
Bapak John Rahayaan, anak kekasih kami Rian Resubun, Oma Gisa Lakuri, Oma Di Haumahu, Oma Nelwas, dan juga Bapak Ivan Munandar. Bahkan bagi Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan, Engkau kesana, jamah mereka, sembuhkanlah dengan kuasa-Mu, berikanlah kekuatan dan harapan bahwa ada harapan untuk disembuhkan. Dan bagi Bapak Ibu anak-anak yang ada dalam proses pemulihan pasca operasi, kami mohon Tuhan Engkau sembuhkan jamah bagian-bagian tubuh yang dioperasi ini Tuhan. Bersama dengan kehidupan keluarga Patiwael Tentua, yang beberapa hari yang lalu Tuhan berkenan memanggil orang tua kekasih Oma Patiwael kembali ke sisi Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi kehidupan keluarga besar Patiwael Tentua, supaya lewat peristiwa yang Tuhan buat, kepergian orang yang dikasihi, keluarga Patiwael Tentua akan dikuatkan dan tetap ada dan menyerahkan hidup seutuhnya kepadamu. Almarhumah semasa hidupnya, dengan segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak-Mu, Tuhan ampuni dosa almarhumah Oma Patiwael, dan Tuhan terimalah almarhumah di sisi-Mu. Segala perbuatan yang baik kiranya akan menjadi kenangan, menjadi bekal bagi kehidupan keluarga besar untuk tetap menjalankan apa yang menjadi kebiasaan yang dilakukan semasa hidup dari almarhumah. Ya Allah Bapa di sorga, pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan mulai dari SMTPI sampai dengan pelayanan di sektor-sektor, unit-unit pelayanan. Mari Tuhan Engkau berkati semua kami, perangkat pelayan yang melayani. Berkati pelayanan-pelayanan HUT pernikahan, bahkan HUT kelahiran. Biarlah semua kehadiran kami para pelayan di rumah umat Tuhan akan tetap mendatangkan sukacita dan berkat. Kami berdoa juga menyerahkan proses persidangan jemaat. Mari Tuhan berkati semua persiapan-persiapan para utusan-utusan yang akan mewakili sektor pelayanan untuk ada dalam persidangan jemaat. Mari Tuhan berkati semua utusan-utusan ini dengan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang sehat, supaya semua kesepakatan yang dibangun akan mendatangkan sebuah program pelayanan untuk membangun spirit jemaat ini Tuhan. Berkati segala persiapan badan pelayan jemaat, khususnya Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Rehata. Tuhan juga tetap berikan hikmat bagi hamba-Mu di dalam mempelajari semua laporan pertanggungjawaban pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan Allah tetap memberikan hikmat bagi hamba-Mu. Segala persiapan-persiapan pelayanan Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, khususnya untuk persidangan. Sehingga program-program pelayanan yang akan diprogramkan dan diputuskan dalam persidangan, semuanya hanya untuk kepentingan pelayanan umat-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan vokal grup laki-laki sektor Dahlia dan juga Bapak Ape Hilewe, yang hari ini juga Tuhan telah melayani Tuhan dengan puji-pujian. Biarlah Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati akan pelayanan Bapak-bapak di hari ini, dan biarlah kehidupan Bapak-bapak bersama keluarga tetap diberkati oleh Tuhan. Semua yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di minggu hari ini, jam 7 bahkan dengan jam 9 ini, Tuhan berkati kami semua supaya pelayanan kami di hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa dan negara, Tuhan berkati, biarlah bangsa kami tetap ada dalam lindungan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka juga tetap diberikan hikmat untuk ada dan melakukan tanggung jawab dengan tuntunan kuasa Tuhan. Gereja Tuhan, khususnya Gereja Protestan Maluku, mulai dari tingkat sinode sampai klasis dan jemaat, kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu yang tetap ada dan menyuarakan suara Tuhan
Biarlah semua yang dilakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya mengundang berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk itu jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin.
Kebaktian selesai. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Dan mari ketong ada dalam saat teduh.
Ibu-ibu pendeta, Bapak-ibu pelayan, mari kita ngada dalam doa syukur kita berdoa. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami Bapa.